Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dari kelas 12-2 kelompok 2 yang bernama Muya akan mempresentasikan materi kami. Nah teman-teman, sebelum kita ke materinya, saya akan menjelaskan kenapa nama kelompok kami diberi nama Muya. Muya atau Muhammad Yamin, dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor puisi modern, perumus teks Sumpah Pemuda, dan salah satu tokoh kunci dalam perumusan dasar negara. Kami di sini beranggotakan 10 orang, terdiri dari Fikran Hayun, Seruni Mahsakti, Sri Mukmin Saleh, Adelia Halid, Marsha Buloto, Nur Malahabu, Kesya Rahim, Samson Asono, dan Sarip Suleman. Materi pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau penjabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal ataupun resmi. Struktur teks surat lamaran pekerjaan terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang. Nah, teman-teman, adapun kaidah kebahasaannya adalah menggunakan bentuk surat standar, bahasa yang baik dan benar, kata-kata yang sopan, kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tulisannya juga harus bersih, mudah dibaca, dan melengkapi bagian surat sesuai norma bahasa. Contoh surat lamaran kerja. Kita beralih ke materi kedua, yaitu teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah menyajikan fakta-fakta murni dan mendokumentasikan peristiwa masa lalu. Sementara itu, novel sejarah adalah fiksi baru yang mengangkat tema sejarah. Faktanya diolah dengan sudut pandang yang kreatif dan imajinatif. Struktur teks sejarah atau sistematisnya sederhana saja, yaitu ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan untuk novel sejarah lebih kompleks, orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik, resolusi, dan koda. Nah teman-teman, kaidah kebahasaan teks sejarah harus baku, efektif, kronologis, dan menghindari kiasan. Sedangkan novel sejarah menggunakan kata sifat lampau, konjungsi, kronologis, dan kata kerja mental. Nah itu tadi adalah contoh teks sejarah tentang perkembangan transportasi darat. Sekarang kita lanjut ke contoh novel sejarah, yaitu pengabdian seorang kiai untuk negeri. Materi yang terakhir yaitu teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Struktur teks editorial. Hyphen pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Hyphen kedua, argumentasi. Hyphen ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Berikut kaidah kebahasaan. Yang pertama, adverbia.
kata keterangan yang sering digunakan dalam teks editorial, seperti adverbia frekuentatif, selalu, sering, kadang-kadang, untuk menunjukkan frekuensi suatu peristiwa. Yang kedua, konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan kalimat atau bagian dalam teks. Contoh konjungsi yang sering digunakan adalah dan, tetapi, sebab, dan karena. Yang ketiga, verba. Teks editorial menggunakan berbagai jenis verba, antara lain, hyphen pertama, verba material, menunjukkan tindakan fisik, misalnya membaca, menulis. Hyphen kedua, verba relasional, menunjukkan hubungan, misalnya adalah, memiliki. Hyphen ketiga, verba mental, menunjukkan persepsi atau kognisi, misalnya berpikir, merasa. Yang keempat, kalimat retoris, penggunaan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, bertujuan untuk mengunggah pemikiran pembaca. Yang kelima, kata populer, menggunakan kosakata yang mudah dipahami oleh masyarakat luas untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Dan yang keenam, penggunaan kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan waktu, tempat, atau peristiwa yang menjadi fokus ulasan. Berikut adalah contoh teks editorial tentang kasus Sambo. Nah, itulah hasil presentasi dari kami. Ada sedikit pantun dari kelompok Muya nih. Kalau mencari barang yang langka, cobalah cari di negeri seberang. Sudah tiba di akhir kata, semoga ilmu kami selalu dikenang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.